warung makan bubur kacang hijau atau biasa dikenal Burjo. Burjo ini pertama kali didirikan oleh warga Kuningan, Jawa Barat yang bernama Rurah Salim. Beliau merantau ke Yogyakarta untuk berjualan pada tahun 1943. Seiring berkembangnya zaman, Burjo sekarang bukan hanya sekedar tempat makan, melainkan menjadi tempat nongkrong sebagian orang, khususnya anak muda. Burjo Rizky misalnya. Menu makanan di sini bukan hanya bubur kacang hijau, tapi juga ditemani oleh menu makanan lain seperti mie, magelangan, nasi ayam, nasi telur, aneka minuman, dan masih banyak lagi. Burjo Rizky sendiri didirikan pada tahun 2019, tepatnya 22 April. Didirikan oleh Mas Rizky dengan nama Burjo Rizky. Burjo Rizky awalnya didirikan di daerah Kliwonan, Ngalian. Kini Burjo Rizky sudah memiliki 4 cabang dan semuanya di daerah Ngalian. Bukan hanya tempat makan, Burjo Rizky dikonsep juga sebagai tempat nongkrong yang dilengkapi live musik, turnamen game online, sampai nobar event besar sepak bola seperti Piala Dunia. So whoever is the lamb. Nah, gitu wis nanti kelihatan mesti dengar. Nama saya Ahmad Rizky Winarso, bisa dipanggil Rizky. Nah, saya juga dulu lulusan UIN, Mas. Tapi 2019 saya lulus. Tapi saya dulu muamalah. Muamalah itu berarti hukum ekonomi Islam. Hukum ekonomi syariah. Apa mau tanya apa? Langsung tanya aja ya, Mas. Sejarah berdirinya usaha ini gimana, Mas? Oh gitu. Dari tahun 2019 awal itu April 2019 dibuka Burjo 1. Burjo 1 itu dulu ya sampai sekarang itu di Kliwonan. Itu dulu April tanggal 22 beberapa saya lupa. 2019. Sejarahnya sih itu. Alasan Masnya dari sebanyaknya usaha, Masnya pilih usaha ini apa alasannya, Mas? Ya kalau saya sih sebetulnya sih dulu ya pengen, istilahnya saya tuh suka kan, istilahnya suka nongkrong kan gitu. Terus istilahnya dulu di tahun 2019 dulu lah istilahnya, kalau sekarang sih sudah banyak, cuman tahun 2019 dulu ya istilahnya tongkrongan untuk mahasiswa, tapi yang mungkin yang murah, yang bisa istilahnya mengakomodasi tujuan-tujuan dari mahasiswa atau itu tongkrong kan, mungkin kan kayak wifi, ngerjain tugas, terus mungkin rapat dan sebagainya itu dulu kan belum banyak. Dulu kayak gitu tuh belum banyak. Terus sekarang itu kan udah banyak lah. Cuman dulu pengennya sih istilahnya memang kesukaannya nongkrong, terus ya buka warung istilahnya yang mungkin bisa mengakomodasi teman-teman juga. Modal awal membangun usaha ini dari mana ya? Kalau modalnya dari mana sih, sebetulnya semua modal dari investor, Mas. Investor itu ya mungkin apa istilahnya memang ada yang dari circle-nya saya, istilahnya dari temannya saya, ya dan sebagainya lah. Kayak patungan gitu ya, Mas? Betul. Tentang pengambilan bahan bakunya itu dari mana? Pengambilan bahan baku. Maksudnya belinya gitu di mana? Ya, suppliernya dari mana gitu? Ya, kita itu kan setiap hari itu kan istilahnya ya karena sudah berjalannya 4 tahun sampai sekarang ya kita masih ada pembelian setiap hari untuk masalah mungkin pembelian bahan baku sembako, terus bahan baku pasar, mesti pasar itu ya mungkin ayam, bawang merah, bawang putih dan sebagainya.
Ya kami sih mengambilnya dari mana-mana sih Mas. Ya, mungkin ada yang dari Mijen, ada yang dari mana-mana. Ya istilahnya kita selama 4 tahun ini kan sudah punya supplier tetap gitu loh. Jadi gitulah. Ketika baku naik, apa yang dilakukan? Ketika Ya. bakunya naik. Ya pasti istilahnya mungkin kita pelan-pelan mensubstitusi. Jadi istilahnya mungkin ya tanpa mengurangi kualitas. Dalam artian mungkin mensubstitusi ya. Biasanya ya istilahnya mungkin aqua mineral ya, misalnya mineral airnya tuh pakainya aqua misalnya. Tapi harga aqua itu lagi naik, harga brand aqua lagi naik. Mungkin kita bisa ganti ke Prima. Tanpa kan istilahnya menurunkan betul-betul kualitasnya. Tapi mungkin kan istilahnya Prima yang lagi harganya lagi biasa aja, nggak akan naik apa. Dan itu murah pasti kan. Bagaimana memperkenalkan usaha ini ke publik? Ya pasti pertama lewat sosial media. Itu pasti yang pertama. Kita di sini ada Instagram, ada TikTok. Ya setiap bulannya juga pasti kita itu punya event-event tertentu. Seperti kemarin ya contoh paling gampangnya ada nobar Piala Dunia kemarin ya. Mungkin salah satu contoh event yang istilahnya buju tapi punya event betul-betul gede, nobar dan secara resmi. Nah itu kemarin kami bisa melaksanakan itu. Terus beberapa kali kita sudah ada event musik juga, musik dalam artian bukan musik reguleran tapi musik yang betul-betul kami bikin lomba. Itu ada lombanya musik juga, itu sudah 3 kali dilakukan. Ya kalau dulu sebelum musik sih ya kita mainnya ke game. Nah, jadi istilahnya mungkin lomba game. Cuman kan sekarang mungkin sudah mulai bergeser Mas. Jadi istilahnya tidak melulu hanya game, memang tapi gamenya tidak ditinggalkan, tapi istilahnya tidak melulu hanya game. Target pasarnya Bujo Rizky itu apa? Sebetulnya ya mungkin kalau dulu hanya mungkin 71 sampai 73 ya pasti hanya mahasiswa. Dia tidak menutup istilahnya tidak munafik juga lah, karena mungkin tempatnya seperti itu. Terus apa namanya mungkin apa yang bisa diberikan dari contoh makanan, fasilitas juga mungkin hanya istilahnya untuk mahasiswa saja. Cuman mungkin kalau sekarang di Bujo Rizky 5 ini kan sudah beragam. Jadi ada yang mahasiswa, ada yang istilahnya sudah bekerja, ada yang bahkan istilahnya keluarga. Ya karena memang kita juga adaptif ya istilahnya, terus mengikuti perkembangannya lah. Jadi mungkin dulu yang hanya mahasiswa tok, yang istilahnya hanya cuma mengandalkan wifi atau harganya gini-gini tok ya. Mungkin sekarang kan dari segi makanan juga diolah lagi, ada yang betul-betul nggak hanya bujo, cuma istilahnya cuma nasi telur rare, tapi mungkin sekarang sudah ada spaghetti juga, ada nasi telur buyung lain yang misalnya masnya tahu kan. Jadi kita adaptif lah, nggak harus hanya mahasiswa tok. Kalau sekarang ya mungkin sama keluarga pun, sampai bapak-bapak dan sebagainya ya. Itu istilahnya sasaran targetnya, marketnya kita. Kendala manajemennya ada nggak Mas? Kendala manajemen dalam bidang apa dulu? Seperti karyawan atau apa gitu? Ya kalau berarti karyawan berarti kan di SDM misalnya. Ya. Ya kalau di SDM pasti ya namanya saya tidak mentargetkan atau mengkhususkan saya itu mencari pegawai harus S1, S2 ya enggak, ya pasti ya kendalanya paling gampang dibicarakan, paling gampang dikatakan ya pasti keluar masuknya pegawai. Nah, pasti keluar masuknya pegawai itu pasti kendala yang paling sering lah. Cuman kan kita dalam artian di sini sudah selalu mengantisipasi. Mungkin ada banyaknya keluar masuk pegawai, tapi kita sudah punya sistem, sudah punya istilahnya sudah ada resep yang dijaga dan sebagainya kan, sudah ada standar-standarnya lah. Berarti kan istilahnya tinggal pegawai yang masuk itu mengikuti saja. Bagaimana usaha ini cara menghadapi persaingan dengan Bujo yang lain? Ya sebetulnya saya sih dengan adanya saingan atau bagaimana, sebetulnya saya tuh senang-senang aja. Dalam artian dulu saya 2019 mungkin saya bisa bilang bahwa Bujo yang
tidak hanya bubur kacang hijau, istilahnya bisa buat kamrong dan sebagainya, mungkin ngalian ya, khususnya itu mungkin hanya 1-2 lah termasuk saya. Cuman kan sekarang kan sudah banyak. Sebetulnya saya tuh istilahnya senang-senang aja, dalam artian begitu itu kan istilahnya mengenalkan kepada mahasiswa, kepada masyarakat bahwa Burjo itu nggak hanya tempat makan, nggak hanya bubur kacang hijau, tapi istilahnya bisa nugas, bisa makan, bisa tongkrong, bisa rapat dan sebagainya. Nah, istilahnya untuk menghadapi saingan-saingan seperti itu ya, kita pasti punya istilahnya punya strategi tersendiri lah. Gitu. Jadi punya ciri khasnya, mungkin kita punya apa yang ditonjolkan dan sebagainya. Kalau boleh tahu rata-rata omset per bulannya? Kalau omsetnya saya nggak bisa bilang. Ya, kalau omset saya nggak bisa bilang di situ. Ya, istilahnya sudah cukup lah bagi saya. Rencana ke depan buat Burjo Rezeki ini apa? Ya, insya Allah kami akan buka Burjo Rezeki 7. Burjo Rezeki 7 itu berarti adalah ini yang keberapa? Ini 5 memang. Jadi memang istilahnya nomor dari Burjo Rezeki itu memang tidak urut, Mas. Jadi masih tidak harus 1, 2, 3, bahkan memang apapun yang tidak ada. Burjo Rezeki 7 itu adalah pengembangan dari Burjo Rezeki 3 sebetulnya. Jadi kami sebetulnya kemarin sudah punya Burjo Rezeki 3. Alhamdulillah sudah punya tempat baru di Budi. Memang tempatnya agak jauh dari sini, yaitu di arteri Soekarno-Hatta sana, Semarang Timur sana. Nah, itu insya Allah nanti Agustus paling lambat atau Juli lah, paling cepat nanti akan dibuka. And the plans to the galaxy.